Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 23 Allah Ta'ala berfirman, Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang tadi kami baca ini mengisahkan 4 sahabat yang mereka semuanya sama-sama berikrar, jika suatu saat kita berperang, kata mereka, menjadi pasukan Nabi, kita ingin mati sebagai syuhada. Siapakah mereka? Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam peperangan yang mereka ikuti, ternyata 2 di antara mereka dikabulkan oleh Allah harapannya, gugur di medan pertempuran sebagai syuhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib serta Mus'ab bin Umair. Lalu bagaimana yang kedua, masyarul muslimin? Allah takdirkan lain, Utsman bin Affan dan juga Talha bin Ubaidillah yang Allah sebutkan tadi di surat Al-Ahzab. Wa minhum mayyantadir, dan di antara mereka ada yang masih menunggu-nunggu. Wa ma baddalu tabdilan, dan mereka tidak mengganti, tidak merubah janjinya, ingin menyertai Rasulullah di medan pertempuran hingga titik darah penghabisan. Nyawa rela mereka berikan sebagai tameng untuk melindungi Rasulullah. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan singkat ini saya hanya akan menceritakan satu sahabat yang tadi masih muntadir, masih menunggu-nunggu, yaitu Talha bin Ubaidillah. Talha ini adalah sahabat Nabi yang secara fisik berbadan tinggi besar, kekar, fisiknya kuat. Ia masuk Islam setelah berjumpa dengan seorang pendeta yang sedang mencari Nabi sesuai dengan ciri-ciri kenabian yang disebutkan dalam kitab mereka Injil. Saat itu, menurut pendeta tersebut, berdasarkan petunjuk dalam kitabnya, bahwa ia menyampaikan, ini sudah saatnya, sudah waktunya Nabi yang disebut dalam kitab Injil keluar menyebarkan ajaran kebenaran. Khatamul Anbiya, penutup Nabi. Ahmad dalam Injil itu yang dikenal. Mereka masih dapat mengetahui informasinya. Meskipun ketika zaman Rasulullah diutus, kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa itu sudah tercampur oleh tangan-tangan kotor yang merubah firman-firman Allah itu berdasarkan nafsunya. Talha mendengar ujaran dari pendeta tersebut. Kemudian Talha langsung pulang menemui pamannya, sahabat paling dekat Rasul, Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang disampaikan Talha ketika itu? Wahai pamanku, aku mendengar pendeta tadi mencari-cari berdasarkan kitab sucinya bahwa sudah saatnya muncul seorang nabi. Aku telah mendengar engkau telah beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Maka sejak saat ini aku berikrar masuk agama Islam. Talha bin Ubaidillah masuk Islam setelah Utsman bin Affan dan tercatat sebagai salah satu as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Secara khusus termasuk orang ke-8 yang masuk Islam. Bukan main-main. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Talha bin Ubaidillah dan Abu Bakar ini mendapat julukan Al-Qarinan, 2 sejoli, karena masuk Islam atas bimbingan Abu Bakar, dan keduanya ketika baru masuk Islam pernah diikat menjadi satu dengan tali besar oleh orang-orang kafir di Mekah. Sebagai ujian orang-orang beriman dulu disiksa, dan Talha serta Abu Bakar ini disiksa, diikat jadi satu. Maka orang menyebut Al-Qarinan, 2 sejoli yang sama-sama mempertahankan keimanan ketika di masa-masa sulit dakwah Islam periode Mekah. Yahwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Talha sebenarnya tidak mau absen dalam peperangan Islam.
Namun pada waktu perang Badar, ia tidak bisa ikut karena sedang melaksanakan tugas Nabi sebagai mata-mata, sebagai intelijen, spionase. Nabi ini negarawan, tahu betul pentingnya intelijen dalam konteks pertahanan negara. Tolha ketika perang Badar diutus Nabi sebagai mata-mata mengintai kafilah Quraisy yang memasuki daerah Al-Haurah. Maka sebagai gantinya karena ikrar yang telah dipanjatkan dengan 4 sahabat tadi, aku ketika perang Uhud harus ikut. Dan Allah takdirkan itu menjadi sebuah peperangan antara kaum muslimin dan musyrikin Mekah. Maka Tolha berusaha sekuat tenaga untuk ikut hadir dalam perang Uhud. Ketika itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada 2 orang yang diincar pasukan kafir Mekah dalam perang Uhud. Tentu saja yang pertama adalah Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah, dan yang kedua adalah paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi harus dibunuh agar dakwanya terhenti, sedangkan Hamzah harus ditebas, harus dibunuh karena dialah komandan pasukan muslim sehingga dapat mengalahkan pasukan kafir ketika perang Badar. Dendam yang kesumat itulah yang dibawa ketika perang Uhud. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Singkat cerita, hujan panah diarahkan kedua tokoh ini sehingga tidak dapat terhindari tubuh Nabi bermandikan darah. Tolha bin Ubaidillah yang melihat Nabi yang melompat dengan tubuh besar dan kekarnya, ia merangkul Nabi menjadi perisai, tameng agar Nabi tidak terkena panah, tidak terkena tombak, tidak terkena tebasan pedang. Ia merangkul Nabi dengan tangan kirinya dan tangan kanannya sambil memegang pedang. Orang-orang kafir bersorak, merasa menduga Nabi telah gugur, wafat. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Nabi selamat. Tolha yang tadi dalam perang Uhud tubuhnya dijadikan sebagai tameng Nabi, juga Allah takdirkan hidup. Abu Bakar bersaksi dan menghitung ada 70 panah menancap di tubuh Tolha bin Ubaidillah. Bukan main, tapi Allah berkehendak lain. Allah tidak takdirkan Tolha syahid ketika Uhud. Hamzah syahid, tertombak di dadanya oleh wasi. 1 kali tombakan Hamzah Allah takdirkan syuhada. Tolha 70 panah menempel dan salah satu jarinya putus. Tidak Allah takdirkan syahid, masih hidup melindungi Rasulullah. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar begitu mendalamnya sampai dia mengatakan, kalau ingat Uhud aku ingat Ubaidillah. Nabi SAW yang berlumuran darah digendong Tolha menaiki bukit sampai di tempat yang agak aman. Kemudian ia mencium tangan Nabi dan kaki Rasulullah. Seraya berkata, saya pertaruhkan segala-galanya untukmu ya Rasul. Nabi tersenyum dan berkata, engkau benar-benar Tolha yang soleh. Surga Allah pasti telah tersedia untukmu. Ganjar langsung jaminan surga melalui Rasulullah SAW. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata Tolha tidak hanya dikenal sebagai tentara perang, tetapi ia juga orang yang kaya, yang dermawan. Suka sekali berderma, infak sedekah. Ia pernah bertanya kepada istrinya, Su'ada binti Auf, istriku, kita pergunakan apalagi harta kita? Istrinya menjawab, berikan kepada fakir miskin. Esok harinya semua hartanya telah habis disedekahkan. Tolha wafat pada usia 60 tahun dan dimakamkan di Basrah. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang ingin melihat orang itu hakikatnya telah syahid, orang itu telah memperoleh pahala sebagai seorang syuhada, tapi orang itu masih hidup berjalan di atas bumi, maka orang itu adalah Tolha bin Ubaidillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 2 pelajaran yang dapat kita ambil dari teladan sahabat mulia Rasulullah Tolha bin Ubaidillah. Yang pertama, bahwa syahid itu maknanya luas. Syahid tidak mesti harus gugur di medan pertempuran. Syahid itu dapat kita peroleh dengan perjuangan yang tidak mesti harus di medan perang. Apa contohnya? Tolha contohnya, ma'asyiral muslimin. Dia tidak menemukan syahid, tapi disebut Rasulullah sebagai syahid yang berjalan di atas bumi.
Dengan kita mendermakan harta kita, dengan kita mewakafkan tenaga dan pikiran kita untuk kemuliaan Islam, kejayaan Islam. Itu syahid hakikatnya. Menuntut ilmu, niat ikhlas mencari ridha Allah, itu syahid. Mencari nafkah keluar rumah seorang suami, diniatkan mencari ridhonya Allah, memberi nafkah anak istri di rumah dengan rizki yang halal, itu jihad. Maka mari, Allah tidak menyediakan kita medan pertempuran, tapi Allah menyediakan kita medan-medan pertempuran yang lain agar kita memperoleh ganjaran syahid. Kata Nabi, kalau ukuran syahid dan syuhada itu harus gugur di medan pertempuran, betapa sedikit nanti dari umatku yang memperoleh pahala syahid. Mari, yang pertama kita semangat, kita jemput pahala syahid dengan terus melakukan kebaikan semata-mata ikhlas karena Allah. Suami bekerja, jihad. Siswa, mahasiswa, pelajar menuntut ilmu ikhlas karena Allah, jihad. Insya Allah semuanya akan diganjar dengan pahala syahid. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, sahabat Thalha bin Ubaidillah membuktikan cintanya kepada Nabi. Lihatlah bagaimana tubuhnya tertancap panah 70 untuk melindungi Rasulullah. Itu sudah jelas bukti cinta kepada Nabi. Semua kekayaannya dihabiskan di jalan perjuangan agama, diinfakkan untuk jalan Allah. Itu bukti cinta kepada Tuhannya. Thalha diganjar surga, dijamin surga karena cintanya kepada Rasulullah. Kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi tanpa harus kita seperti Thalha. Allah tahu kita tidak mampu kayak Thalha, tertusuk 70 panah. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana rasa sakitnya untuk membuktikan cintanya kepada Nabi, untuk membuktikan cintanya kepada agama Allah. Kita buktikan cinta kita kepada Nabi. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi, hidupkan sunnah-sunnah Nabi sesuai dengan kemampuan kita. Dan jangan pelit, dan jangan menjadi orang yang kikir. Kata Nabi, orang yang kikir adalah orang yang namaku disebut, dia enggan bersolawat kepadaku. Selain kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi, kita perbanyak solawat kepada Nabi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam, wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.